Selamat siang Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 3 SD Swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Amin. Anak Bapak semua, ada pun topik pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Anak-anak semua, apakah kalian pernah mendengar atau merasakan secara langsung berbagai gejala alam berikut ini? Yaitu yang pertama petir, kilatan cahaya yang muncul pada musim hujan. Yang kedua angin puting beliung, kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan dengan permukaan bumi. Yang ketiga, gunung meletus. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi. Di Indonesia termasuk wilayah yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi diakibatkan pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Anak-anak semua coba perhatikan ke-6 gambar yang ada di papan tulis. Di sana ada 6 berbagai gejala alam. Bolehkah anak-anak semua menunjukkan dari antara 6 gejala alam itu di mana gejala alam yang dapat merugikan manusia dan mana gejala alam yang tidak merugikan manusia? Gejala alam dapat digolongkan menjadi 2, yang tidak merugikan dan merugikan. Contoh gejala alam yang tidak merugikan yaitu hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin. Gejala alam yang merugikan yaitu contohnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai, dan angin topan. Demikianlah contoh-contoh gejala alam yang merugikan dan tidak merugikan bagi kehidupan manusia. Belajar dari Alkitab, dari Mazmur 109 ayat 9 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Anak-anak semua pasti pernah mendengar tentang kisah Alkitab di mana Yesus meredakan angin ribut. Diceritakan pada saat Yesus dan murid-muridnya menyeberang dari sebuah danau, terjadi angin badai ribut yang sangat kencang yang mengakibatkan para murid-murid Yesus sangat ketakutan. Pada saat angin itu datang, murid-murid sedang berlayar dan Yesus sedang tertidur. Oleh karena itu, pada saat terjadi badai itu, para murid berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Melalui peristiwa ini Bapak semua bisa kita lihat bahwa Yesus hadir dalam gejala alam, yaitu angin ribut, di mana angin ribut itu bisa ditenangkan oleh Yesus Kristus dalam sekejap mata. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang hadir dalam berbagai gejala alam. Anak-anak semua, ada beberapa hal yang penting perlu kita ingat. Yang pertama, segala yang terjadi di dunia ini tidak luput dari kuasa Tuhan. Yang kedua, yakin pada kuasa pertolongan Allah sehingga kita tidak perlu takut. Yang ketiga, mengembangkan semangat peduli terhadap alam maupun sesama. Anak-anak semua perlu kita ketahui bahwa gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam juga sering terjadi menimbulkan bencana. Anak-anak semua, Tuhan berkuasa atas seluruh alam, bahwa segala sesuatu yang di alam ini tidak luput dari kekuasaan Allah. Kita mungkin saat ini
ada teman-teman saudara kita yang terkena bencana alam, kita harus membantu mereka. Kita tidak hanya bersimpati saja, yaitu menyatakan perasaan kasih saja, tetapi kita harus berempati, yaitu ikut merasakan dan mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Itu dengan berupa apa? Berupa materi, yaitu tenaga dan doa. Contoh berupa materi yaitu adalah memberikan beras, pakaian, obat-obatan, alat tulis, dan sebagainya. Kita lihat nanti juga Bapak semua, bantuan yang kedua yang bisa kita berikan kepada saudara kita, di samping bantuan materi, yaitu adalah bantuan tenaga. Contoh bantuan tenaga yang bisa kita berikan Bapak semua itu dengan cara membantu mereka untuk bersih-bersih, beres-beres di dalam lingkungannya. Artinya kita sama-sama membantu mereka untuk membersihkan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam tersebut, seperti kita lihat di gambar. Yang ketiga adalah contoh bantuan doa, yaitu tujuannya itu adalah supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kecukupan, penghiburan, dan ketabahan dalam menerima musibah tersebut. Kita lihat Bapak semua, ada beberapa kelompok sedang berdoa untuk memberikan bantuan kepada saudara mereka yang terkena bencana alam. Itulah beberapa bantuan-bantuan yang bisa kita berikan. Jadi Bapak semua, Allah lah yang mengendalikan seluruh kehidupan dan peduli kepada seluruh ciptaannya. Kita lihat di gambar juga. Yang menjadi kesimpulan Bapak semua adalah Tuhan berkuasa dalam alam semesta. Semua yang terjadi di dunia ini ada di bawah kendali Tuhan. Oleh karena itu jangan takut terhadap apapun, tetapi hanya takut dan hormatlah kepada Tuhan semesta alam. Tuhan peduli dan menolong murid-murid saat menghadapi bencana alam. Kita juga harus menyadarinya dengan peduli dan mau menolong saudara kita yang menghadapi bencana alam, mengunjungi, membantu secara langsung, memberikan sumbangan, bahkan mendoakan mereka adalah tugas dan tanggung jawab kita. Demikian topik kita pada hari ini Bapak semua, dan menjadi tugasmu pada siang hari ini, Bapak akan memberikan soal-soalan dalam bentuk kuisis dan akan Bapak berikan linknya kepada anak-anak Bapak semua, dan Bapak berharap anak-anak Bapak mengerjakannya dengan tepat waktu, dan yang paling lambat Bapak tunggu jam 9 malam nanti. Kita tutup pembelajaran kita berdoa. Ajarkan kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk menghidupkan rasa empati kepada saudara kami yang menghadapi gejala alam. Amin. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran di minggu akan datang. Tetap semangat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.